Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang menyenangkan sore hari ini di sore-sore setelah Anda melakukan aktivitas harian ya. Dan sekarang saatnya refreshing sambil menikmati kudapan sore tetap di layar kaca di TV karena dialog khusus akan hadir menyapa Anda memberikan pencerahan di sore kali ini. Yang pasti dialog khusus kali ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone atau IMSAFE yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion dan Sigap bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Dan isi dari kegiatan ini tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Ya, senang sekali juga sore hari ini saya sudah kedatangan dua Sri Kandi yang akan berbagi memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Langsung ya, saya akan sapa yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam. Beliau selaku Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Gusti Putri. Selamat sore. Senang sekali sore hari ini kita bisa bersua. Mungkin Gusti mau menyapa pemirsa di TV, silahkan. Selamat sore. Pemirsa Adi TV. Pemirsa Adi TV, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya, baik. Itu yang kita minta ya Ibu ya, tetap melakukan kegiatan, tetap produktif, tentunya dengan protokol kesehatan. Iya. Gusti Putri, apa nih yang membuat hari ini sangat bahagia? Kayaknya jadwalnya padat banget ya Gusti ya? Iya. Hari ini sudah kegiatan yang ketiga. Tetap semangat, tetap bisa menyapa pemirsa daerah istimewa Yogyakarta dimanapun berada. Yang membuat bahagia hari ini apa nih Gusti kalau boleh tahu? Ya, kita harus selalu positive thinking. Biarpun kita capek, kita harus senang. Kalau melihat orang senang, kita juga senang. Ikut senang ya. Yeah. Dan sore hari ini kita juga akan membuat pemirsa semuanya juga bahagia dan juga senang gitu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan untuk Sri Kandi yang kedua yang sudah hadir di studio, beliau adalah Komda KIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Dr. Mei Neni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD. Selamat sore Dr. Mei. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini, Alhamdulillah, seperti Gusti Putri. Ya, Gusti Putri, alhamdulillah kita semua semoga dalam kondisi yang sehat dan juga para pemirsa semuanya selamat sore. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi tetap produktif dan selalu sehat. Iya, apalagi mungkin kita sudah bisa beradaptasi nih ya. Iya, sudah kondisi, 1 tahun. Nah, ya, itu dia. Jadi mau nggak mau kita harus adaptasi. Dan lifestyle kita sekarang baru kan ya, menggunakan masker, kemana-mana sangunya ini hand sanitizer gitu ya. Ya baik. Dan pemirsa, nanti juga kami akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi melalui telepon di 0274 4531900 terkait dengan peran keluarga dan juga masyarakat dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 ya. Kita ngobrol sama Gusti Putri dulu nih Gusti. Ini terkait dengan sekarang memang sedang proses ya tahap vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Ibu selaku Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK, sejauh ini bagaimana ini Bu? Apakah supportnya, kemudian juga kendalanya, hal-hal yang ditemui di lapangan? Tentang vaksinasi? Iya. Kalau untuk vaksinasi, tim penggerak PKK, pengurus dan kader-kader PKK semua itu mendukung vaksinasi. Kita sosialisasinya berjenjang dari daerah istimewa Yogyakarta ke kabupaten ke kecamatan atau sekarang tuh Kapanewon ke Kalurahan dan sampai ke Dasawisma. Itu keunggulan PKK karena di PKK semua dari atas sampai turun ke bawah itu ada jalurnya. Jadi kita selalu memfasilitasi mereka untuk vaksinasi ini. Sebetulnya kalau untuk perempuan-perempuan di daerah istimewa Yogyakarta itu ingin sekali divaksinasi karena saya rasa kita perempuan-perempuan itu
pengen sehat. Iya, betul. Karena untuk keluarga, untuk ketahanan keluarga itu perempuan dulu yang harus Nah, sehat. perempuan dulu. Ini terkait dengan masalah perempuan, tentunya di masa pandemi ini banyak isu ya, terkait dengan peran perempuan, kemudian juga bagaimana peran keluarga, lalu perempuan bisa hadir dalam masyarakat juga. Nah, ini kan kalau PKK ini kegiatannya kan banyak sekali ya. Iya. Salah satunya ada kegiatan apa tadi, Dasa Wisma ya, Gusti Putri. Nah, bagaimana nih selama masa pandemik ini kegiatan-kegiatan dari program-program PKK, apakah ada kendala? Karena kan kita harus jaga jarak, hindari kerumunan, atau mungkin juga harus ada nggak nih kegiatan PKK yang juga menggunakan online mungkin? Oh, jelas. Jadi untuk masa pandemi ini kita online. Gitu Kita bertemunya di webinar, di rapat online, itu Zoom meeting gitu. Jadi ibu-ibu tidak berkerumunan karena memang sebaiknya tidak, karena ibu-ibu PKK itu biasanya sudah bukan tua tapi cukup umur, cukup usia. Nah, itu yang menjadikan kita jarang sekali untuk bertemu. Kalau toh bertemu itu hanya sedikit ibu dan tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Oh, jadi benar-benar pembatasan ya. Ya, kita kegiatannya banyak sekali sih, Mbak. Dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Pokja 1 itu tentang pola asuh anak dan remaja. Terus Pokja 2-nya itu tentang ekonomi, di bidang ekonomi kita punya kegiatan usaha UP2K PKK, usaha pendapatan keluarga. Juga di Pokja 3 kita ada hatinya PKK. Hatinya PKK itu halaman asri, indah, teratur, dan nyaman. Oh, ini urusan tanaman ini mesti ya? Iya, jadi jangan sampai ada halaman yang tidak digunakan. Jadi untuk ketahanan keluarga juga menanam pohon-pohon yang dibutuhkan kita. Dan yang keempat ini yang sekarang ini Pokja 4 yang punya peran penting sekarang ini karena tentang kesehatan. Kesehatan. Ya. Oh ya. Kita juga ada posyandu, posyandu balita, posyandu lansia dan sebagainya. Jadi benar-benar ya kehadiran tim penggerak PKK ini dari ibu-ibu ini benar-benar membuat ketahanan yang luar biasa dari keluarga dulu, kemudian masyarakat begitu ya. Baik, kita boleh ngobrol sama Bu Mei ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Gusti Putri bahwa dukungan PKK ini luar biasa untuk vaksinasi ini. Tapi mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih banyak nih Dokter Mei ya, terkait dengan vaksinasi. Kan sekarang sudah medianya informasi terbuka, gadget dari sumber segala sesuatu. Terus kita harus meluruskan nih yang perlu diluruskan. Terkait dengan vaksinasi itu sendiri, dokter. Jadi sebetulnya vaksinasi bukan sesuatu yang sangat baru ya. Sudah cukup lama kita menerapkan vaksinasi, suatu program yang memang dibutuhkan dan sudah cukup banyak contohnya, misalnya cacar ya. Sekarang cacar sudah tidak ada karena akibat dari vaksinasi, manfaat dari vaksinasi. Kemudian sekarang kita mau polio juga, sudah jarang sekali anak-anak kita mengalami polio karena vaksinasi. Dalam konteks COVID ini, vaksinasi menjadi sangat penting karena selain tadi 5M dan 3T yang memang tetap harus diterapkan, karena kalau kita memberikan vaksinasi terutama kepada memang yang yang tidak ada kontraindikasi, yang memenuhi syarat dan sebagian besar nanti memenuhi syarat, kalau itu cakupannya tinggi ya, lebih dari 70%, maka akan banyak orang-orang setelah divaksinasi punya kekebalan sehingga kalau itu COVID itu masuk dia tidak sakit dan tidak menularkan pada kelompok orang-orang yang memang karena suatu sebab tidak bisa divaksin. Nah, ini yang harapannya seperti tadi disampaikan oleh Gusti Putri bahwa semua masyarakat, komponen masyarakat termasuk ibu-ibu harus mendukung program dari vaksinasi ini. Betul ya, harus mendukung, harus mensukseskan juga dan juga harus membantu pastinya ya. Karena bukan tenaga kesehatan aja yang membutuhkan, ternyata kita juga butuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Khusus sore hari ini dan pastikan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler
ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Mengenai kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso naik tepuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Nesa sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, melihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Saudara. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pastinya di dialog khusus sore kali ini ya. Kami berbincang dengan Gusti Putri dan juga Dr. Maina ini terkait dengan peran masyarakat dan juga keluarga dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ya. Dan kami bukakan kesempatan untuk Anda boleh berdialog loh bersama dengan Gusti Putri dan juga Dr. Maina ini di 0274 4531900 ya. Kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi Dr. Maina ini sudah menyampaikan bahwa vaksin itu perlu karena memang sudah lama sebenarnya ya. Cuma saat ini kita sedang ada di pandemi COVID-19, jadi mau tidak mau ya harus vaksinnya COVID-19 begitu ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang vaksin, kita kembalikan dulu tentang kondisi saat ini ya. Di masa pandemi ini kan banyak hal terjadi ya. Yang tadinya bekerja, tiba-tiba tidak bekerja. Yang tadinya kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana Ibu nih sejauh ini peran dari para perempuan yang tergabung dalam tim penggerak PKK untuk masalah kesejahteraan atau mungkin dampaknya lain dari pandemi ini? Ya memang pada masa pandemi ini perempuanlah yang paling terdampak. Perempuan yang paling terdampak ya? Karena di dalam keluarga perempuan kan menjadi sentralnya dan sekarang ini semuanya bapak-bapak ya bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah dan juga ibu sendiri juga harus belajar dan bekerja di rumah juga. Makanya sebetulnya kalau ibu itu tahu apa itu pandemi atau apa itu virus, itu yang harus dikasih tahu sama mereka. Jadi mereka tidak terlalu stres. Oh, nah itu dia ya. Kebawa soalnya ya, benar ya Dokter Mei ya. Kalau misalnya perempuan itu nggak tahu apa, sekarang masalahnya sekarang kita hidup secara online. Pegang handphone sih oke gitu ya, balas-balas WA. Tapi giliran kita harus mengurus anak kita yang online, suami itu juga stres tersendiri ya Dokter Mei, benar nggak sih? Jadi memang sudah banyak penelitian ya bahwa
pandemi ini justru yang paling terdampak seperti tadi adalah perempuan. Karena memang perempuan itu selain dia juga harus ngurus putranya, online itu tidak semata-mata anaknya kemudian dikasih HP, tapi dia kan harus mendampingi bagaimana dia kemudian selain mendampingi menjelaskan ya, terutama untuk anak-anak yang masih muda, nanti yang remaja bagaimana remaja itu tidak menyalahgunakan kesempatan online untuk mencari informasi yang belum sesuai gitu. Nah, nanti kemudian bapaknya juga sekarang ada bekerja di rumah. Nah, ini kan juga mungkin juga bagaimana mengatur lingkungan. Nah, ini saya pikir memang menjadi stres yang cukup besar pada wanita, tetapi alhamdulillah kalau wanita itu kemudian lebih tangguh, itu insya Allah juga semuanya bisa diselesaikan. Jadi memang benar ya Bu Gusti Putri dan juga Dr. Mei, bahwa perempuan ini adalah tonggak ya. Iya, sentralnya di sentralnya rumah. Begitu ya. Karena memang kalau tidak ada seorang ibu, makanya ibu itu harus bisa mencegah supaya tidak sakit. Apalagi pada masa pandemi ini, ibu-ibu jangan sampai terkena positif COVID. Nah, supaya tidak terkena, satu-satunya cara dengan vaksin tadi, begitu ya, benar nggak Ibu ya? Nah, terkait Salah satunya dengan vaksin. Dengan vaksin, betul. Nah, terkait dengan keberadaan PKK, kan kalau dipikir-pikir PKK itu memang benar-benar kegiatan yang sangat positif, menjadi wadah bagi para perempuan untuk bisa beraktualisasi, untuk bisa berbagi. Nah, kalau sejauh ini tentang kesejahteraan, apakah ada program juga di antara dari program PKK tadi untuk menambah tingkat ekonomi, pendapatan, atau gimana gitu? PKK itu banyak sekali programnya. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, itu kita menjalani ada berapa macam, salah satunya dengan lomba. Oh, lomba apa ini Mas? Seru kayaknya nih. Kita mengadakan banyak lomba ya Mbak. Yang pada masa pandemi kemarin, tahun kemarin kita mengadakan lomba masker. Lomba bikin masker. Oh, gitu. Jadi tidak ada kerumunan, tapi di rumah masing-masing gitu. Masing-masing. Oh, gitu. Iya, dan nanti Kak, pemenangnya kita akan beli. Kita akan beli dan kita jual lagi. Oh, begitu. Jadi ini salah satu ide kreatif ya Dokter Mei ya? Juga membuat baju rumah, bukan daster ya. Istilahnya itu baju rumah karena ibu-ibu di rumah terus bersama maskernya. Jadi kombinasi gitu-gitu. Itu juga membuat ibu-ibu bergairah. Oh iya. Karena hasilnya kita beli gitu loh. Oh, begitu ya. Juga untuk makanan yang bergizi. Jadi ada di PKK itu ada yang namanya B2SA. Apa itu Ibu? B2SA itu makanan beragam, bergizi, aman. Oh, makanan beragam, bergizi, aman. Iya. Oh. Iya, iya. Jadi kita harus selalu mensosialisasikan makanan bergizi untuk keluarga. Juga di kita tuh ada WA group yang bisa jual beli itu antar ibu-ibu. Oh, dari kita untuk kita oleh kita ya. Iya. Kayaknya seru banget ya ibu-ibu kalau udah dagang itu nggak ada yang mau ngalah itu. Iya. harus beli gitu ya. Rame enggak banget. juga sih. Oh, enggak juga. Mereka karena butuh juga sih. Karena kebutuhan ya, Iya. bukan karena mungkin kan juga ada tanda petik ya Bu. Biasanya dalam itu kasihan daripada nggak ada yang beli, udah saya beli semua gitu ya. Oh, bisa juga. Tapi ada juga ya Gusti Putri ya. Ya, baik. Tadi menarik saya apa disampaikan oleh Gusti Putri bahwa perempuan itu juga gimana caranya supaya tidak sakit, harus sehat. Padahal kegiatannya 24 jam ya. Ini Sri Kandi hebat juga Ibu, kegiatannya di luar dan di dalam juga lumayan panjang gitu ya, 24 jam itu full. Nah, Dokter Mei nih, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan seorang ibu ini? Terkait kan kita vaksin kan baru saat ini ya. Tapi kalau dipikir-pikir yang namanya kita bergerak itu kan udah hampir setahun. Bagaimana nih Dokter? Jadi yang pertama terkait dengan COVID itu tetap menerapkan 5M itu ya. Saya pikir semua sudah tahu dan itu sudah menjadi budaya kita menggunakan masker. Kalau dulu cuci tangan kita enggak, sekarang kita pergi saja pulang rumah mesti harus cuci tangan, ganti baju gitu, mencegah kerumunan gitu ya. Nah, selain itu tadi yang disampaikan oleh Gusti Putri adalah makanan yang bergizi ya. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas. Ya, aktivitas itu juga menjadi sangat penting karena tidak hanya kemudian di rumah, tetapi kita juga tentunya
aktivitas di luar yang tetap menjaga jangan sampai terjadi kerumunan. Jadi olahraga itu menjadi juga hal yang sangat penting karena dengan olahraga selain badan kita juga baik, kuat, tetapi juga mengurangi stres. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting selain penerapan juga perilaku hidup sehat yang lain. Karena sebetulnya dengan ada COVID ini ada salah satu manfaat kita masyarakat bahwa ternyata menjaga kebersihan itu menjadi hal yang sangat penting, menjaga pola makan yang baik. Kemudian satu lagi yang lupa adalah tidur. Ya, tidur itu juga sesuatu yang sangat penting ya. Jadi coba bayangkan kita nggak bisa tidur, itu mesti paginya juga nggak seger, ya lungkrah. Jadi biasakan tidur itu teratur, kemudian jumlahnya cukup. Jadi kalau untuk orang seperti kita itu katanya 7 jam dan tidurnya benar-benar yang selain teratur juga yang sehat. Artinya benar-benar kita itu tidur ya mau tidur, tidak kita tidur melihat TV itu nggak boleh sama sekali. Tidur pegang handphone. Pegang handphone. Jadi kalau mau tidur ya kita berdoa, kemudian kita niatkan memang tidur, lampunya diredupkan, kemudian suasana nyenyak sehingga pada waktu tidur kita bisa pulas, besok bangun sudah seger. Nah itu menjadi penting dan rutin ya, jangan sampai begadang malam gitu karena itu sudah ada banyak penelitian bahwa tidur yang tidak berkualitas akan menurunkan daya tahan tubuh. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak juga penting. Tidur itu juga menjadi salah satu kebutuhan dia untuk pertumbuhan. Jadi kalau anaknya tidurnya kurang, biasanya hormon pertumbuhan juga nggak akan keluar. Nah ini juga akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, sehingga tadi ya makan bergizi, istirahat yang cukup, termasuk tidur, kemudian aktivitas fisik. Jadi karena kita sering ya lihat HP, nonton di komputer, nah ini juga harus ada aturan. Jadi untuk mata itu juga sangat penting ya. Jadi banyak sekali karena kita ini harusnya kan setiap 60 menit kita harus melihat jarak jauh selama kira-kira 6 meter berkedip karena mata kita kalau menteleng itu apa sih bahasa Indonesianya? Membelalakkan. Ya, jadi ini kita tidak berkedip maka tidak akan keluar air mata sehingga mata kita menjadi capek dan lelah dan kering. Nah itu menjadi sangat penting. Kemudian kalau kita gini, apalagi tangan kita gerak-gerak, nanti juga akan ada kelainan ya, nyeri di jari kita. Kemudian juga ini posisi seperti ini, nanti juga tengeng kalau orang, nah ini juga kaku ya Bu ya, kaku ya sehingga memang gitu. Harus benar-benar dijaga antara keseimbangan antara duduk, berdiri dan aktivitas yang lain. Nah ini Bu Gusti ya mau jaga keseimbangan ini ya agak susah di masa pandemi karena tadi kan eranya era online ya, kita duduk aja di rumah, tinggal ngapa-ngapain di depan handphone, di depan laptop ber-2 jam. Terus kalau olahraga biasanya dulu kan rame-rame, sekarang olahraga sendirian di depan TV atau YouTube, itu kan juga beda ya Gusti ya. Nah ini gimana nih tim ibu-ibu PKK sejauh ini apa nih kegiatan-kegiatan yang biasanya secara offline kemudian dipindahkan secara online itu apakah cukup di WA grup saja atau mungkin ada gerakan-gerakan yang lain? Ya memang kita membatasi, harus membatasi adanya kerumunan. Jadi tapi kita beraktivitasnya banyak sekali Mbak. Jadi kita masih membuat 10 program PKK itu terus beraktivitas. Oh jadi selama pandemi ini tetap terus ada kegiatan? Maksudnya kegiatannya dengan di rumah masing-masing begitu ya? Iya, tapi enggak juga. Cuman ibu-ibu dari Dasawisma, dari Posyandu itu kalau ada penimbangan anak itu ibu-ibunya yang ke rumah. Oh jemput, tidak di satu rumah tapi yang didatengin gitu ya? Iya. Ya, jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan tapi tidak berkerumunan. Ya alhamdulillah ibu-ibu PKK sehat-sehat semua karena mereka itu gerakan jadi melakukannya dengan senang hati dan untuk membahagiakan masyarakat. Iya, dan tadi seperti Bu Dr. Mei tadi bilang ya, dari mungkin untuk urusan makannya juga tertib, kemudian istirahatnya juga tertib, otomatis kan imunitasnya akan terbangun ya dokter ya, benar nggak sih? Betul. Kalau kita udah stres, bawaannya jengkel,
Kesel nggak terus, boleh gampang nah. marah ya, nggak boleh marah. Tapi memang banyak ibu-ibu karena ya mungkin harus menghadapi anaknya misalnya 2 itu rebutan komputer atau kalau enggak mungkin satu bingung. Nah, ini makanya memang kita harus manusia itu kan sebetulnya makhluk yang paling mudah beradaptasi ya. Apakah kemudian kita bisa mudah beradaptasi? Setiap kesulitan selalu ada jalan keluar saya pikir ya. Selama kita menggunakan dengan pikiran yang jernih gitu. Dan kemudian selalu berdiskusi di antara keluarga. Dan salah satu juga sisi positif dari COVID ini karena dulu bekerjanya sendiri-sendiri, sekarang banyak di rumah, itu juga menguatkan melekatkan kembali antara ibu dengan suami, istri, anak itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ternyata di balik musibah COVID ada hikmah yang akan kita rasakan ya. Tapi butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Baik, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki 5, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di ADI TV. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Makanya kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso naik tebuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, melihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Saudara. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyimak Dialog Khusus kali ini terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Jika Anda juga ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, terbuka lebar untuk Anda di 0274 4531 900. Sudah ada Gusti Putri dan juga ada Dr. Maineni. Kita akan mengupas banyak hal tentang bagaimana ibu-ibu yang terkait dengan PKK di daerah istimewa Yogyakarta dengan programnya yang ternyata tidak berhenti loh. Ya, luar biasa nih ibu-ibu PKK. Mana nih ibu-ibu PKK yang sore hari ini juga menyaksikan Dialog Khusus kali ini, boleh langsung telepon di sini ya. Karena ternyata saya pikir itu Bu Gusti Putri, selama pandemi ini kegiatan-kegiatan yang efektif yang mungkin selama ini sudah menjadi bagian dari PKK itu berhenti, tapi ternyata enggak ya. Malah tadi saya tertarik dengan Pokja yang hati tadi itu. Hatinya PKK. Nah, itu kan pas banget ya Dokter Maya, di masa pandemi ini malah justru orang hobinya malah bertanam, menghilangkan stres gitu kan. Makanya tanaman jadi mahal-mahal. Ya. Dan lagi
lomba ke pusat pun masih ada. Jadi kita di Poja 1 lomba pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih itu juara 1 nasional. Wah, itu daerah istimewa Yogyakarta? Iya, Wah, juara selamat, 2-nya Poja 2, Hmm. UP2K PKK juga juara 1 nasional. Jadi tetap kejuaraan itu ada. Jadi kita mempersiapkan untuk hal-hal seperti itu selalu tapi tidak berkerumunan gitu. Jadi tetap di rumah Oke. dengan berkomunikasi dengan melalui seluler begitu ya. Iya, Baik. Nah, kalau dari tim penggerak PKK sendiri dengan kondisi saat ini kita mensupport untuk vaksinasi COVID-19 kan ada tahapannya Ibu ya. Iya. Itu apakah juga berperan atau gimana? Mungkin mendata atau mungkin langsung mengadakan vaksinasi di tempat tertentu atau gimana? Oh, kalau untuk COVID-nya kita awal sudah bikin buku, Mbak. Apa itu COVID? Oh gitu. Iya, Ibu PKK juga yang ya, mengarang. Oh. penularannya lewat apa, dampaknya gimana? Kita mau bikin buku saku untuk kita sebarkan kepada kader-kader PKK di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini dia sudah punya ide Dokter Main ini pakai buku saku ya. Nah, terkait dengan buku saku juga berarti kan untuk menghindari hoax gitu kan? Iya. Nah, ini kalau ngomongin soal pelurusan ini kita pasrahkan kepada Dokter Main ini ya Gusti Putri ya. Karena banyak hal ya terkait dari vaksinasi datang dan bagaimana kemudian penularannya. Nah, ini bisa diperjelas nih Dokter Mei, silakan. Ya. Jadi saya pikir kalau untuk mengenai penyakit COVID semua sudah lebih clear, lebih jelas ya. Mungkin sekarang yang jadi masalah adalah mengenai vaksin. Ya. Jadi apakah vaksin itu aman? Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir karena vaksin yang digunakan itu sudah melalui penelitian yang cukup lama, ada fase 1, 2, dan 3, kemudian sudah di-approve oleh kita namanya BPOM. Nah, sehingga jelas vaksin yang kita berikan adalah vaksin yang aman dan juga poten, artinya bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit COVID. Meskipun tidak 100% ya, karena memang namanya juga vaksin, potensinya tidak 100%. Jadi ada dari laporan adalah 65%. Tapi ini sudah sangat bagus karena WHO sendiri mentargetkan minimal 50%. Ini 65%. Artinya bahwa risiko saya yang sudah divaksin dibandingkan teman yang belum divaksin untuk mendapat penyakit COVID itu kita hanya sepertiganya. Ya, lebih rendah kemungkinan terjadinya penyakit. Oleh karena itu, karena masih ada risiko, maka kita tetap memanfaatkan, tetap menerapkan 5M tadi. Masker, cuci tangan, mencegah kerumunan, ya kalau nggak perlu ya nggak pergi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga banyak hoak-hoak bahwa terkait dengan vaksin, bahwa vaksin itu misalnya ada yang menyebabkan meninggal ya, kemarin kan juga ada. Nah, jadi kita itu ada yang disebut suatu komite penanggulangan dan penata laksanaan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setiap kejadian yang kejadian misalnya habis divaksin, kemudian dia sakit apapun, itu selalu dilaporkan, kemudian akan tentunya diobati dan nanti akan ada badan yang independen, jadi badan yang memang terdiri dari ahlinya untuk melakukan audit kira-kira kejadiannya itu apakah berhubungan dengan vaksin atau tidak. Ternyata yang meninggal kemarin ada di Palembang kalau nggak salah ya, habis divaksin, kemudian kemarin juga ada di Kalibawan, ternyata memang sebelumnya kemudian dilakukan autopsi verbal, ternyata yang bersangkutan sebelumnya sudah punya penyakit, ya, jadi ada kelainan jantung dan sebagainya. Nah, itu orang normal pun ya bisa saja setiap saat kemudian terjadi serangan jantung. Ternyata memang kejadian KIPI yang serius itu bukan karena reaksi vaksin. Meskipun ada kejadian reaksi vaksin yang ringan ya, seperti kita habis makan pedas mungkin mules, karena sebetulnya begitu vaksin dimasukkan ke dalam tubuh maka tubuh kita akan merespon untuk membentuk kekebalan. Ada beberapa orang yang kemudian agak gergesi, ada yang kemudian katanya ngantuan, katanya juga lapar gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sendiri sudah 2 kali disuntik, saya juga baik-baik saja. Atau itu karena
tergantung ini pola pikir atau sugesti gitu Nah, ya. itu Ke juga bawah penting. jadi ngantuk-ngantuk, bener Iya, gitu. betul. Kita samaan ya. Ya, sama Gusti Putri kebetulan ya waktu itu Sama-sama dengan Gusti Putri juga ya. divaksin Pertama ya. kali. Pertama kali, iya. Sehingga memang yakinkan bahwa vaksin itu benar-benar aman, dan meskipun nanti akan ada reaksi samping biasanya ringan dan tanpa apapun, biasanya dia akan baik sendiri ya. Dan kita selalu ada tadi komite yang kemudian memantau kalau terjadi reaksi yang memang berat, kemudian kita analisis oleh tenaga-tenaga ahli yang independen ya. Jadi kita benar-benar tidak mau kan bahwa vaksin itu memang tidak aman kemudian kita berikan. Jadi kita benar-benar menjaga, memantau bahwa vaksin yang diberikan adalah benar-benar vaksin yang aman. Dan tadi ya, nggak mungkin ya negara kita kemudian juga, kan yang divaksin pertama kali adalah tenaga kesehatan, tokoh, kan nggak mungkin ya itu kalau vaksinnya tidak aman. Dan ini masalah keamanan vaksin, karena COVID itu adalah problem dunia, maka pemantauannya tidak hanya di Indonesia. Ya, jadi pemantauan ini juga dilakukan secara global nasional, termasuk penelitian mengenai vaksin, pengadaan vaksin itu juga tidak hanya oleh negara tertentu, karena dunia benar-benar pengen segera pandemi ini berakhir. Gitu ya. Ya memang butuh proses dan butuh Iya, betul. butuh Ya. waktu juga ya. Ya, Nah, mungkin di betul. antara pemirsa juga saat ini yang sebagian sudah mendapatkan vaksin, kemudian sebagian lagi sedang menunggu Ya. gitu ya, sedang galau kapan Ya. dipanggil. Nah, Ya, ini betul. mungkin Dokter Mei tahu nggak nih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan katanya sebentar lagi mau ada tatap muka, kemudian sudah mulai ada proses pembelajaran. Ya. Ini kan sedang menunggu-nunggu. Nah, ini Ya. sekarang tahap lansia dulu ya ini ya, untuk vaksin. Ya, Nah, jadi yang pertama kan petugas kesehatan Ya. sudah selesai, kemudian yang sekarang adalah lansia. Kenapa lansia? Karena memang kelompok lansia itu kalau sakit dia resiko untuk menjadi berat lebih tinggi, sehingga itu menjadi prioritas. Kemudian setelah ini adalah guru. Jadi Guru juga ya? petugas yang memang berhadapan dengan banyak orang. Nah, salah satunya adalah guru. Karena kita sudah setahun ini adik-adik anak-anak kita belajarnya dari rumah, tetap beda ya, belajar di rumah dengan belajar yang langsung, sehingga setelah ini ada guru, kemudian ada petugas ASN ya, PNS ya, karena itu memang beliau-beliau itu yang mungkin sering berhubungan dengan banyak orang. Akibatnya kalau misalnya saya gurunya sehat, tentunya anak-anak kita juga anak-anaknya tidak akan tertular dari gurunya. Nah, harapannya nanti bertahap bertahap, mudah-mudahan nanti akhirnya kalau tidak salah planningnya akhir tahun ini semua warga Indonesia akan mendapat sudah ya. vaksinasi. Nah, kan vaksin tidak semuanya ya, kayak anak-anak kan enggak ya, Dokter? Sampai saat ini anak-anak belum masuk dalam kriteria yang memenuhi. Kenapa? Karena memang secara epidemiologi saat ini kita lihat bahwa proporsi atau kejadian COVID pada anak-anak jauh relatif kecil dibandingkan orang dewasa. Meskipun demikian, anak-anak tetap harus hati-hati ya. Tetapi kejadiannya jauh lebih kecil dibandingkan pada orang 18 tahun ke atas. Sehingga kenapa sampai saat ini memang prioritasnya pada 18 tahun ke atas. Tetapi beberapa negara memang mulai mengembangkan vaksin pada usia yang lebih muda. Nah, untuk bayi-bayi kita jangan lengah hanya masalah COVID. Karena bayi-bayi masih mempunyai risiko untuk terinfeksi penyakit yang lainnya. Sehingga tetap vaksinasi untuk bayi dan anak sesuai jadwalnya, jangan ditunda karena vaksin. Karena COVID gitu ya. Tapi mungkin dengan segala prosedur kesehatan dengan yang sudah diberlakukan. Nah, kalau lansia sendiri kan sempat beredar nih Dokter dia di masyarakat. Lansia itu nggak usah divaksin karena memang sudah metabolismenya tidak bagus atau kurang oke gitu ya. Sebenarnya gimana nih? Mungkin juga ada lansia-lansia di rumah ini juga bertanya-tanya gitu ya. Aku nggak usah vaksin deh gitu ya. Tapi kita jawab nanti setelah jeda berikut ini ya Dokter ya. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda.
Sejumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di ADI TV. Hai Foodilicious, pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang kita alami dan akan kita alami baik sebagai manusia. Meskipun akhiratnya jelas, yang tidak jelas itu dunianya. Jadi orang yang sudah tidak jomblo punya rasa syukurnya sendiri, dan orang yang masih jomblo juga tidak kalah bahan untuk bersyukur. Makanya kleru kaya kowe, mending kaya aku kan iso naik tepuk, iso sabun, iso wedhus, iso lawang, iso. Saya sempat mengatakan sama Simbah, susahnya di Indonesia, bukan di Indonesia, susahnya di dunia. Semua bermimpi tentang jawaban, melihatnya ke belakang. Jadi konflik dengan manusia, konflik dengan binatang, itu artinya juga konflik dengan Allah. Dan hidup itu ojo nganti kowe duwe masalah karo Gusti Allah. Saudara. Terima kasih pemirsa ADI TV dimanapun Anda berada yang masih menyimak dialog khusus sore kali ini. Dan kami sedang berbincang bersama dengan Gusti Putri dan juga Dr. Mainani terkait dengan peran keluarga dan juga masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ya. Masih ada waktu loh untuk pemirsa yang mau bergabung di sini, silakan di 0274 4531 900. Kita ngobrol lagi nih sama Dr. Mainani dan juga dengan Gusti Putri. Tadi sempat terpotong Gusti, kita ke Dr. Mainani dulu ya terkait dengan kondisi lansia saat ini. Karena memang dengan prosedural, kemudian juga ada pengulangan yang berbeda juga ya, 14 hari dan 28 hari. Mungkin bisa dijelaskan juga, meyakinkan kepada pemirsa di rumah, terutama yang lansia itu, untuk betapa pentingnya juga untuk vaksin. Ya, terima kasih ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa justru lansia itu kalau dia terinfeksi karena daya tahannya lebih rendah dibandingkan orang yang lebih muda, maka dia akan mendapat komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan pada kelompok yang lebih muda. Oleh karena itu, justru lansia merupakan prioritas untuk mendapat vaksinasi. Meskipun demikian, nanti sebelum vaksinasi akan ada screening apakah lansia itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, yang pertama apakah dia bisa naik tangga 10 gitu ya, kemudian bisa jalan 100-200 meter tanpa kesusahan, kemudian ada penyakit 5 dari 11 penyakit. Kalau dulu kan tensi nggak boleh, diabetes nggak boleh, sekarang sudah mulai longgar. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit gula tetapi terkontrol, malah nggak masalah. Karena kalau mereka yang punya penyakit gula, justru kalau sakit juga berat. Ya, sama dengan hipertensi juga, kalau dia sakit juga berat. Nah, kemudian apakah dia terjadi penurunan berat badan yang drastis dalam bulan terakhir, karena itu biasanya kalau terjadi penurunan berat badan yang drastis biasanya ada penyakit-penyakit yang mendasari. Nah, kalau memang memenuhi syarat, justru lansia harus mendapat prioritas untuk divaksinasi. Kalau ragu-ragu, ya silahkan konsul, misalnya saya lansia, saya sudah rutin kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam rutin. Nah, Bapak Ibu bisa langsung konsultasi kepada dokter yang merawat apakah memang saya itu layak atau tidak. Biasanya dokter malah merekomendasikan, oh silahkan Bu, karena ini untuk kepentingan supaya kebal, tidak sakit COVID. Ya.
Ya, begitu ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Kalaupun seandainya belum terdaftar, bisa diikuti lagi di dinas kesehatan masing-masing. Iya, karena kan bisa ya melalui kalau di Sleman kan juga ada peduli vaksin ya, ada websitenya. Iya, iya. Tinggal Bapak Ibu kemudian memasukkan NIK-nya, kemudian nanti akan mendapat SMS untuk dipanggil. Ya, tinggal menunggu aja ya. Jadi tetap semangat. Nah, ini kembali kepada ibu-ibu PKK ini ya, Gusti Putri. Karena di kondisi seperti ini ternyata ibu-ibu PKK tetap aktif, tetap produktif dari rumah saja dan tetap menjaga kesehatan. Bahkan mungkin juga saya sempat baca ada di media cetak itu peran serta ibu-ibu PKK itu yang membantu untuk keluarga-keluarga yang harus isolasi mandiri, yang akhirnya memasakkan. Kan sejauh ini kan ada sanksi sosial ya kalau ada keluarga yang isolasi mandiri, kita malah jangan deket-deket, jangan. Ternyata perannya luar biasa ya. Seperti apa itu Gusti Putri? Ya memang di masa pandemi ini ibu-ibu PKK ternyata saya juga senang sekali dan terharu bahwa mereka peduli dengan lingkungan. Jadi tidak hanya memasak, tapi juga ada bagehi, jadi ada makanan-makanan yang ditaruh di tempat khusus. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Itu luar biasa. Di kampung-kampung, terutama di kota, di daerah pun banyak. Itu merupakan aksi peduli dari ibu-ibu PKK. Dan juga kalau ada isolasi mandiri, mereka juga memberi di rumah itu makanan atau pakaian yang mereka tidak punya. Jadi tetap empatinya terasah. Jadi Ya, justru malah ternyata ibu-ibu lebih empatinya biarpun dia juga tidak punya, tapi melihat tetangganya lebih menderita, dia tergugah hatinya. ya, apalagi kalau tim penggerak PKK itu kan sosial ya, pekerja sosial kan ya, tidak dibayar. Gerakan kok PKK Iya kan itu. gerakan gitu. Nah, kalau sejauh ini Ibu boleh ceritakan juga kepada pemirsa, sekaligus mungkin mengajak juga kepada pemirsa mungkin agar bisa lebih sadar lagi. Di era pandemi seperti ini mungkin ada banyak hal ya, profesi yang harus di rumah saja, atau mungkin peran perempuan yang akhirnya dia harus tetap bertahan di rumah untuk membuat keluarga bahagia gitu. Nah, langkah-langkah seperti apa yang diambil oleh tim penggerak PKK ini sendiri untuk membuat para perempuan ini jadi cerdas? Kan kayak kita sekarang pegang handphone tapi nggak semua orang bisa belanja atau mungkin jualan online. Apakah juga ada pembelajaran di situ? Apakah dikursuskan juga atau seperti apa? Ya, memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di PKK dan kita bersinergi pada banyak pihak. Jadi kita tidak bisa sendirinya. Iya. Kita dengan DP3AP2 untuk anak-anak yang perlu penanganan, juga kita bekerja sama dengan OPD-OPD terkait. Jadi PKK tidak sendiri. Jadi mengapa PKK bisa sampai turun ke bawah? Karena PKK selalu bersinergi pada mitra-mitra atau OPD-OPD yang terkait. Ya, saya senang sekali dengan anggota PKK dan saya ingin mengajak bahwa monggo perempuan-perempuan daerah istimewa Yogyakarta kita harus mendukung program pemerintah tentang vaksinasi ini. Semoga bisa lancar, sukses, tidak terkendala apapun. Amin ya rabbal alamin ya. Yang pasti juga ini juga dukungan dari pemerintah, kemudian juga para nakes juga yang dengan sabar gitu ya meladeni. Sekian banyak loh penduduk daerah istimewa Yogyakarta yang harus dipetani satu-satu gitu kan, jangan sampai terlewatkan. Punya pengennya DIY nomor 1 yang semuanya karena memang sebetulnya kan DIY relatif orangnya lebih mudah dimobilisasi, kemudian juga pengetahuannya juga lebih bagus karena ke kota pelajar dan relatif juga mudah terjangkau. Mudah-mudahan ini bisa segera menjadi provinsi yang pertama kali amin. kelar vaksinasinya. Tanpa ada yang tertinggal gitu ya. Kalau mungkin sejauh ini pantauan dari Dokter Maina ini, apakah pasca sesudah imunisasi sesudah vaksin ini, apakah juga ada
kendala atau mungkin ada beberapa hal yang terjadi KIPI gitu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini semuanya lancar ya. Memang ada 1-2 dengan KIPI yang serius, tetapi kemudian sudah dalam pengawasan dokter dan kemudian kita audit ya. Memang ini bukan karena vaksinnya, karena memang ada penyakit yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kalau untuk reaksi-reaksi ringan gitu ya, alhamdulillah ya nanti hilang sendiri. Dan memang kita selalu kita misalnya nanti malam juga kami juga akan rapat untuk memantau apakah memang kejadian ikutan pasca imunisasi itu kita rapatkan, kita audit apakah memang berhubungan vaksin atau tidak. Ya alhamdulillah sampai saat ini vaksinnya masih terbukti aman dan mudah-mudahan juga potensinya juga baik sehingga segera cita-cita kita pandemi itu akan berakhir. Dan mungkin juga meskipun belum selesai ya, ini sudah mulai kelihatan misalnya karena yang di awal adalah yang divaksin adalah petugas kesehatan, sekarang mulai berkurang, sangat berkurang tenaga kesehatan yang terpapar atau terinfeksi COVID. Ya, kalau dulu kan kita sedih sekali ya setiap berapa hari ada yang meninggal ini. Nah ini kan sudah mulai kelihatan kejadian yang terinfeksi mulai berkurang gitu. Kemudian di beberapa negara memang sudah misalnya di Israel itu sudah terbukti bahwa kan cakupannya sudah bagus, kejadiannya sudah sangat-sangat turun. Di Amerika juga angka kejadian masuk rumah sakit turun 80%, sehingga kita mestinya ya, tapi kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas ya, penduduk kita itu nanti yang mau divaksin 300 juta itu bukan jumlah yang sedikit ya. Mudah-mudahan nanti memang ketersediaan vaksin segera memang sudah sesuai dengan targetnya sehingga harapannya nanti pandemi itu menjadi berakhir ya, paling tidak nanti kita bisa beraktivitas tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya ya, rasanya itu sudah merindukan kondisi-kondisi di mana sebelum pandemi gitu ya. Tapi kayak sekarang sudah mulai dengan ada PPKM juga, di mana sudah ada beberapa jilid ya, jadi jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid keempat ini dengan segala evaluasi terus kan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya, Gusti Putri ya. Kayak sekarang orang jualan, dulu sama sekali di era awal sekali ya kita benar-benar sepi nyenyet gitu kan. Bahkan bingung mau mendapatkan pendapatan seperti apa. Nah, kalau dari usaha dari tim penggerak PKK sendiri yang mungkin juga ada usaha-usaha terkait dengan UKM dan sebagainya, itu apakah juga disupport nih Bu Gusti Putri? Iya, kita selalu mensupport tentang pendidikan, tentang ekonomi dan tentang kesehatan terutama. Karena memang itulah 3 besar ya untuk sekarang masa pandemi ini, dan di PKK itu juga termasuk pokja-pokjanya ada semua di situ. Jadi kita mensupport, kemarin kita membantu UP2 KPKK sebanyak 2.500.000 untuk mereka di 5 kabupaten kota sebanyak 100 orang gitu. Lumayan juga ya. Ya. Mungkin sekarang kebayang juga koordinasinya menggunakan teknologi. Ya. Pertemuan juga dengan online begitu ya. Tapi ibu-ibu tuh juga pinter loh ternyata. Kita kasih jempol dulu buat ibu-ibu di rumahnya ya. Jadi mendadak pinter tuh bisa. Mendadak pinter. Tadinya nggak bisa online, sekarang bisa online. Jadi cepat. Ternyata ibu-ibu lebih bisa menyerap perubahan ini dengan baik. Nah itu tadi kembali kata Bu Mei tadi bahwa kita ini memang manusia itu adalah adaptasinya tinggi ya. Jadi ibu-ibu juga harus tetap fight gitu kan? Iya harus nggak boleh menyerah. Jadi selama kita bisa beradaptasi, kita kemudian berpikir mesti dibalik sesuatu kesulitan mesti ada celah-celah kapan kita bisa kemudian mengatasi. Termasuk saya dengar juga banyak wanita-wanita kemudian melakukan produksi rumah tangga itu tadi, jualan-jualan itu sekarang di mana-mana cukup banyak ya. Dan ini kan berarti ekonomi mikro yang memang harus didukung ya. Ya mudah-mudahan segera kembali normal begitu ya dengan vaksin itu. Baik. Nah dan mungkin tadi kegiatan-kegiatan yang disupport untuk vaksin tadi karena masih cukup sampai akhir tahun ini ya, Bu Dr. Mei ini. Targetnya kan 15 bulan ya, pemerintah kita seluruh masyarakat yang memang memenuhi syarat itu divaksin. Ya, cuma ini memang sekarang karena tidak hanya kita punya uang saja, tetapi kan memang produksi vaksinnya juga
perlu proses Iya, ya. ya, seluruh dunia loh Ya, soalnya seluruh kan. dunia rebutan Seluruh dunia, rebutan iya, itu apa sih? betul. Ya. Rebutan vaksin Iya, ya rebutan memang. Ya. vaksin. Duluan ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan Indonesia aman ya, bisa Ya, mendapatkan ya. jatah yang terbaik juga Ya, gitu ya kan. mudah-mudahan kita juga punya Bio Farma Iya. ya, yang nanti juga ada beberapa institusi pendidikan termasuk Eijkman juga sekarang juga mengembangkan vaksin merah putih ya. Ya itu harapannya nanti kan mungkin ini kan seperti influenza mungkin loh nanti setiap tahun harus divaksin sehingga memang kita harus punya ketahanan tidak hanya ekonomi tapi juga ketahanan obat dan alat kesehatan. Dan Nah ini ketahanan keluarga juga ya. keluarga itu menjadi fondasi. Iya baik, Dokter Mai minggu mengajak masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19, silakan. Ya. Mari ibu-ibu semua, jadi di akhir ini mari kita mensukseskan vaksinasi, tentunya tanpa meninggalkan 5M ya. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, dan kalau tidak perlu ya tidak usah pergi-pergi. Dan jangan ragu-ragu, mari kita lakukan vaksinasi bagi mereka yang memang memenuhi syarat ya. Iya, baik, terima kasih. Sukses ya dokter, mudah-mudahan Ya, sehat sama-sama. juga bersama tim juga gitu ya. Gusti Putri mungkin juga satu ajakan atau himbauan kepada masyarakat daerah Ya. istimewa Yogyakarta. Ya, perempuan-perempuan daerah istimewa Yogyakarta, marilah kita mensukseskan vaksinasi ini biar kita menuju zona hijau Amin, amin, amin. untuk amin. ketahanan keluarga kita. Ya, baik. Terima kasih banyak Gusti Putri. Mudah-mudahan juga pemirsa di TV semakin semangat untuk menuju di tatanan baru ini dengan lebih produktif dan lebih menjaga kesehatan. Dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih ya untuk acara dialog khusus ini yang terselenggara oleh Project Inclusive Access to Multisectoral Services dan juga Assistance for Everyone atau I'm Safe yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion dan Sigap. Pastinya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Isi dari kegiatan ini tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Dan saya Rina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas di dialog khusus sore hari ini mengucapkan terima kasih. Silakan lanjutkan Anda bersama di TV, tetap semangat dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.